Mungkin sebagian besar dari kita tahu bahwa permainan diciptakan untuk membuat sebuah keseruan, membuat si pemain-pemainnya bila lebih dari satu akan happy secara bersama-sama. Atau jika permainan itu dimainkan secara sendirian, akan membuat happy si pelaku ini. Tetapi bagaimana kalian tahu jika sebenarnya di dunia ini ada beberapa permainan yang out of the box? Mungkin memang bagi para pemainnya ini menyenangkan. Tapi buat kita yang tidak terbiasa mendengarnya, mungkin ini menyeramkan. Kali ini saya akan membahas permainan-permainan tradisional dari negara Jepang yang membuat bulu kuduk kita bergidik. Bukan seram sembarang seram, karena permainan ini melibatkan roh halus, hantu, atau setan gentayangan. Selamat datang di Diary Satria Wahyu, dan inilah diaryku hari ini. Dan yang pertama kali saya akan membahas sebuah permainan Hitori Kakurenbo, sebuah permainan petak umpet tradisional dari Jepang. Yang membedakan dengan petak umpet kita di sini, kalau di sini dilakukannya secara beramai-ramai. Bisa 3 orang atau bahkan lebih. Semakin rame, semakin seru. Tetapi untuk permainan petak umpet ala tradisional Jepang kali ini, justru hanya dimainkan oleh 1 orang, 1 manusia. Lantas, dengan siapa dia bermain? Dengan sebuah boneka. Boneka ini terlebih dahulu diikat dengan benang berwarna merah, kemudian dimantrai dengan mantra tertentu, sehingga dipercaya boneka ini dirasuki oleh roh halus. Setelah itu kalian boleh bersembunyi dimanapun kalian mau, dan boneka yang sudah terisi dengan roh halus ini akan mencari kalian sampai dapat. Pertama kali aku ngebaca tentang ini, aku seperti nggak percaya, tapi ternyata udah banyak juga yang membuktikannya. Ada beberapa video di YouTube kalau kalian mau cari, di sana memang nyata-nyata kalau boneka yang sudah dimantrai itu bisa hidup. Mungkin kalau kalian ingin membandingkan seperti film Chucky kali ya. Jadi gimana guys? Apa kalian tertarik untuk mencoba permainan yang satu ini? Permainan yang kedua masih dari Jepang tentunya. Haiku Monogatari Kaidakai. Ini adalah sebuah permainan bercerita, lebih kepada bertutur secara bergantian pengalaman horor yang pernah dialami masing-masing peserta dalam permainan ini. Ada sebuah ruangan yang diyakini angker, dan di sana tidak ada satupun cahaya. Jadi ruangan ini adalah sebuah ruangan angker, atau boleh dibilang tempat angker, yang gelap, dan ada 100 orang yang membawa lilin. Kemudian di dalam ruangan tersebut, lilin itu dinyalakan satu persatu. Masing-masing orang membawa 1 lilin yang sudah menyala. Kemudian dilanjutkan dengan orang pertama menceritakan pengalaman horornya, kedua, ketiga. Yang bikin unik adalah setelah mereka selesai menceritakan pengalaman horornya, masing-masing orang harus mematikan lilin yang dia pegang. Jadi semakin banyak orang yang menyelesaikan ceritanya, tentu saja semakin banyak lilin yang terpadamkan. Yang membuat ruangan tersebut, yang memang semula sudah angker dan gelap, menjadi semakin gelap. Bagian terseramnya adalah setelah si pencerita terakhir ini menceritakan pengalaman horornya, maka yang tersisa hanyalah 1 lilin. Dan saat ketika lilin yang terakhir itu pun ditiup dan dipadamkan, konon katanya, salah satu dari arwah yang mereka ceritakan akan menghantui mereka sepanjang hari. Permainan yang ketiga adalah Kokorisan. Sebenarnya kalau yang ini tuh nggak terlalu asing kalau menurut aku. Di Indonesia pun ada, disebutnya Jailangkung. Tapi kalau di Indonesia permainan Jailangkung biasanya menggunakan media boneka kayu. Ada juga yang huruf sih seingat aku. Kalau di Jepang khusus menggunakan huruf. Kemudian ada 1 pin atau seperti kancing yang sudah dimantrai sehingga dimasukin roh. Telunjuk kita diletakkan di atas kancing tersebut. Setelah itu si pelaku permainan ini boleh menanyakan segala sesuatu apapun yang kalian mau tanya. Dan roh yang sudah terisi di dalam pin tersebut akan menjawab pertanyaan kalian. Melainkan ada 1 pantangan pertanyaan yang nggak boleh kalian tanyakan. Dan pertanyaan itu adalah, kapan saya mati? Karena jika kalian menanyakan itu, maka jawabannya adalah setelah permainan ini berakhir. Permainan berikutnya masih dari Jepang, tentunya adalah sebuah permainan tradisional yang melibatkan hantu juga. Dan permainan ini biasa disebut dengan darumasan. Darumasan sendiri adalah arwah gentayangan seorang wanita yang meninggal di dalam bak mandi dengan kondisi matanya tertusuk dengan keran. Dia terpeleset, kemudian dia meninggal di dalam bathtub. Syaratnya kalian tentu saja harus memiliki kamar mandi yang ada bathtubnya untuk melakukan permainan ini. Mula-mula kalian harus mengisi bathtub kalian dengan air penuh.
Kemudian kalian berendam di sana dalam mata terpejam. Setelah itu kalian membaca mantra, Darumasan tunjukkanlah dirimu, Darumasan tunjukkanlah dirimu, Darumasan tunjukkanlah dirimu. Setelah itu di dalam mata kalian yang sedang terpejam, kalian akan mendapatkan penglihatan bagaimana Darumasan meninggal. Tapi tantangannya di sini adalah kalian nggak boleh takut. Yang harus kalian lakukan hanyalah keluar dari bak mandi itu masih dalam kondisi mata kalian tertutup secara perlahan dan berhati-hati agar tidak terpeleset. Kemudian kalian membuka pintu kamar mandi dan menutupnya. Masih dengan kondisi mata kalian yang tertutup, kalian harus segera menuju ke kasur kalian untuk segera tidur tanpa membuka mata kalian. Dan permainan sesungguhnya baru dimulai keesokan paginya, saat arwah Darumasan itu akan mengikuti kalian sepanjang hari. Kalian harus memenangkan permainan ini dengan cara, kalian harus tetap membiarkan arwah Darumasan mengikuti kalian sepanjang hari. Kalian bahkan bisa menyaksikan kehadirannya dari bahu sebelah kanan kalian. Tantangannya adalah arwah hantu penasaran ini selalu ingin memegang kalian. Dan saat dia sudah mulai terlalu dekat dari tubuh kalian, kalian harus mengatakan berhenti. Intinya si arwah ini jangan sampai megang kalian. Kebayangkan kalian sepanjang hari harus nengok ke sebelah kanan, dikit-dikit nengok sebelah kanan, dikit-dikit nengok sebelah kanan supaya nggak dipegang sama Darumasan. Dan kalian baru dinyatakan menang saat sore harinya Darumasan akan menghilang dengan sendirinya. Tetapi bahayanya jika hantu wanita yang penuh dengan dendam ini berhasil memegang badan kalian, maka kalian akan dihantui oleh arwah Darumasan sepanjang hidup kalian. Gimana nih guys, kalian tertarik mencoba permainan yang mana? Seru-seru sih menurut aku. Oke, saya Satrio Wahyu, sampai ketemu di diaryku selanjutnya. Bye!